Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Terungkap, alasan Atalanta gagalkan transfer Lookman ke Inter Milan. Rumor panas sempat menghubungkan Ademola Lookman dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, kepindahan mantan bintang Everton dan Fulham itu ke San Siro akhirnya tidak terwujud. Kini terungkap, penyebab utama kegagalan transfer tersebut adalah ketegangan antara Atalanta dan agen sang pemain. Menurut laporan Calcio Mercato via FC Inter 1908, Atalanta merasa frustrasi dengan sikap agen Lookman yang terus menekan klub untuk melepas sang penyerang ke Inter. Pihak manajemen La Dea menilai tekanan tersebut terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi negosiasi. Di sisi lain, Inter Milan enggan memenuhi permintaan harga tinggi dari Atalanta. Ketidaksepakatan ini membuat transfer benar-benar buntu, hingga Lookman tetap bertahan di Bergamo. Penundaan revolusi taktik Cifu berdampak pada Andy Diouf. Rekrutan anyar Inter Milan, Andy Diouf, belum mampu menemukan tempatnya di skuad utama sejak didatangkan dari Lens pada akhir bursa transfer musim panas. Menurut Gazzetta dello Sport, gelandang asal Prancis itu tidak sesuai dengan kebutuhan formasi 3-5-2 andalan Nerazzurri. Inter merogoh kocek hingga 20 juta euro untuk memboyong pemain berusia 22 tahun tersebut pada Agustus lalu. Namun, di bawah asuhan Christian Cifu, kontribusinya masih minim. Hingga kini, Diouf baru mencatatkan 11 menit penampilan di Serie A, saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Torino. Situasi ini membuat Diouf sejajar dengan Thomas Palacios, satu-satunya pemain yang lebih jarang digunakan Cifu musim ini. Bedanya, Palacios dipastikan tidak masuk dalam proyek jangka panjang klub, sementara Diouf justru datang sebagai investasi besar. Masalah utama terletak pada kesesuaian taktik. Cifu sebenarnya lebih menginginkan Manu Kone pada musim panas lalu, namun Inter gagal mencapai kesepakatan dengan Roma. Kone dianggap lebih cocok dengan pola 3-5-2, sedangkan Diouf terbiasa tampil dalam skema 3-4-2-1. Bek Parma, Abdoulaye Ndiaye bisa ikuti jejak Boni menuju Inter Milan. Ivan Lemmy, mantan agen Angeyoan Boni mengatakan bahwa kliennya, Abdoulaye Ndiaye bisa mengikuti jalur serupa dari Parma menuju Inter Milan. Ndiaye baru saja bergabung dengan Parma dari Troyes, pada musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 7 juta euro. Di usia 23 tahun, ia disebut memiliki potensi besar untuk berkembang di level tertinggi, baik di Serie A maupun di Eropa. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web, Lemmy memuji Parma sebagai klub yang bekerja dengan baik dalam mengorbitkan talenta muda. Kami membawa Boni ke Parma, dan idenya adalah mengikuti jalur yang mirip dengan Ndiaye, ujar Lemmy. Sang agen menambahkan bahwa Parma memiliki filosofi jelas, merekrut pemain muda berbakat, mengembangkan mereka, lalu membuka jalan untuk transfer besar ke klub elit seperti Inter, Juventus, dan Napoli. Mereka ingin merekrut pemain muda yang kuat, bekerja sama dengan mereka, dan mungkin mengevaluasi transfer di masa mendatang ke klub-klub besar seperti Inter, Juventus, dan Napoli. Jika gol Salto Esposito tercipta, orang mulai membandingkannya dengan Lewy. Francesco Pio Esposito disebut-sebut siap mengguncang Serie A dalam musim perdananya bersama tim senior Inter Milan. Menurut Fabio Caressa, via FC Inter News, striker muda berusia 20 tahun itu harus tetap tenang dan fokus untuk mencapai terobosan penting musim ini. Setelah tampil gemilang di Spezia musim lalu, Esposito kembali ke Inter atas permintaan khusus Christian Cifu. Pelatih baru Nerazzurri tersebut bahkan berhasil meyakinkan manajemen untuk menolak sejumlah tawaran besar, termasuk 40 juta euro dari Napoli. Kepercayaan itu terbukti tidak berlebihan, sebab meski belum mencetak gol, performa Esposito di awal musim sudah menuai banyak pujian. Caressa turut menyoroti kontribusi pemain lain seperti Carlos Augusto saat menghadapi Sassuolo. Dia memainkan pertandingan hebat, kata Caressa.
Selain itu, dia bisa tampil baik di dua posisi dan menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Dia menjadi alternatif valid untuk Christian Cifu. Namun, Caressa masih menilai performa Inter secara keseluruhan belum sepenuhnya memuaskan. Tim ini masih belum menarik perhatian saya, ujarnya. Saya belum melihat mereka berada di momen terbaik. Tapi saya paham Cifu mencoba bekerja dengan cerdas, membawa warisan masa lalu ke masa depan dengan hati-hati. Hasilnya ada, terutama lewat pemanfaatan bola mati di Liga Champions. Inter Milan siapkan perpanjangan kontrak ganda untuk Fratesi dan Carlos Augusto. Inter Milan terus menegaskan komitmennya dengan memperpanjang kontrak pemain penting untuk jangka panjang. Menurut laporan FC Internews, manajemen Nerazzurri tengah mempersiapkan perpanjangan kontrak bagi dua pemain, yakni David Fratesi dan Carlos Augusto, yang saat ini masih terikat kontrak hingga 2028. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghargaan atas kontribusi keduanya sekaligus penegasan komitmen Inter untuk memperkuat fondasi masa depan tim. Negosiasi diperkirakan akan mulai mengalami kemajuan signifikan sebelum akhir tahun 2025. Musim ini belum berjalan mudah bagi David Fratesi. Sang gelandang masih terbebani masalah cedera yang dideritanya sejak akhir musim lalu. Sejauh ini, ia baru tampil 2 kali dengan total waktu bermain 46 menit. Pelatih Christian Cifu memilih berhati-hati dengan kondisi Fratesi, alih-alih memaksakan, Cifu berusaha mengintegrasikannya kembali secara perlahan, agar Fratesi bisa kembali ke level terbaiknya tanpa risiko kambuh. Meski begitu, manajemen Inter tetap menaruh kepercayaan besar pada gelandang timnas Italia tersebut. Marotta, Inter harus ambisius. Pio Esposito bisa jadi bintang besar. Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, menegaskan bahwa tidak ada salahnya bagi Nerazzurri untuk memiliki ambisi meraih Scudetto musim ini. Dalam sebuah acara penganugerahan gelar kehormatan dari Universitas Milan Bicocca, Marotta berbicara soal target Inter, dukungannya pada pelatih Christian Cifu, serta masa depan penyerang muda Italia, Francesco Pio Esposito. Dalam pernyataannya yang dikutip Tutto Mercato Web, Marotta menekankan bahwa Inter harus selalu tampil dengan ambisi besar. Inter adalah klub besar dan harus selalu bersaing di level tertinggi. Kita tidak boleh arogan, tapi kita harus ambisius. Dalam olahraga tidak ada salahnya menyatakan hal seperti itu, ujar Marotta. Meski begitu, ia tetap realistis dengan mengakui ada tim lain yang mungkin secara objektif lebih kuat. Namun, Inter tetap menargetkan lolos ke Liga Champions sebagai prioritas utama. Sebelum mencoba meraih trofi yang lebih bergengsi, kami bertekad untuk mencapai tujuan kami, terutama lolos ke Liga Champions. Andrea Stramaccioni kasih saran Christian Cifu terkait sisi lemah Inter Milan. Mantan pelatih Inter Milan, Andrea Stramaccioni, memberikan pandangannya terkait peluang Nerazzurri kembali bersaing dalam perburuan Scudetto. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Stramaccioni menilai bahwa Inter perlu memperbaiki satu aspek krusial bila ingin bangkit dari awal musim yang kurang meyakinkan. Kita baru di pekan keempat, ujar Stramaccioni. Inter punya kualitas untuk melakukannya, dan mulai musim ini Napoli kembali ke Eropa, yang bisa memengaruhi performa mereka di Liga. Tahun ini, saya tidak melihat perebutan gelar hanya terbatas pada dua tim itu saja. Ketika ditanya aspek apa yang harus ditingkatkan, Stramaccioni menjawab, Inter memainkan 4 laga proaktif, selalu menciptakan banyak peluang, tetapi juga terlalu banyak kebobolan. Saat ini, Nerazzurri berada di peringkat pertama Serie A untuk persentase gol kebobolan dibanding jumlah serangan yang dihadapi. Secara sederhana, mereka terlalu mudah kebobolan, dan itu yang harus segera dibenahi. Hasil Cagliari versus Inter Milan, 3 kemenangan beruntun untuk Nerazzurri. Inter Milan sukses mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Cagliari pada pekan kelima Serie A,
Minggu tanggal 28 September tahun 2025, pertandingan Liga Italia antara Cagliari versus Inter Milan di Unipol Domus ini, berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Nerazzurri. Inter unggul cepat melalui gol striker dan kapten mereka, Lautaro Martinez, di menit 9, Francesco Pio Esposito, yang masuk menggantikan Marcus Thuram pada menit 64, kemudian menggandakan keunggulan Inter dengan golnya di menit 82. Setelah berturut-turut mengalahkan Ajax 2-0 di Liga Champions dan Sassuolo 2-1, pasukan Christian Cifu kini mencatatkan 3 kemenangan beruntun. Momentum pun terbangun jelang laga kandang kontra Slavia Praha di pentas Eropa, pada tengah pekan mendatang. Sebaliknya, catatan apik 3 kemenangan beruntun Cagliari di semua kompetisi harus terhenti sampai sini. Cifu terkejut dengan performa Pio Esposito di Inter Milan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, mengaku terkesan dengan perkembangan Francesco Pio Esposito, setelah sang striker muda mencetak gol perdana di Serie A. Namun, ia juga menyoroti bahaya yang ditunjukkan Cagliari, terutama dari situasi bola mati. Dalam wawancara usai laga dengan Sky Sport Italia, Cifu menyoroti perkembangan striker muda berusia 20 tahun itu. Kita tidak boleh lupa, dia baru berusia 20 tahun, masa depannya masih panjang. Pio punya kualitas besar, tapi juga ruang besar untuk berkembang. Saya senang dia mencetak gol pertamanya, mungkin ini bisa membuatnya lebih rileks, ujar Cifu. Cifu menambahkan bahwa Pio Esposito menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Pio tidak takut menghadapi lawan, tetap tenang di depan gawang, serta bermain untuk tim. Saya akui, dia mengejutkan saya dengan performanya yang bagus. Dia bermain untuk tim dan tahu bagaimana melakukan hal-hal penting di lapangan, tidak gentar pada apapun, tetap tenang di depan gawang, dan selalu bekerja keras untuk tim.